Selamat datang kembali di pembelajaran dasar elektronika. Pertama ini kita akan membahas mengenai semikonduktor. Nah, jadi ada beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada introduction to semiconductor, kemudian ada silicon crystal, ada intrinsic semiconductor atau semikonduktor yang murni, ya. Kemudian two types of flow, ya, aliran yang terjadi dalam semikonduktor, aliran muatan yang terjadi dalam semikonduktor ada dua jenis, nanti kita akan lihat. Kemudian ada doping a semiconductor. Doping ini menambahkan unsur lain atau menambahkan atom lain terhadap material semikonduktor, ya. Nah, kemudian ada dua jenis extrinsic semiconductor, ya, ada N-type dan juga P-type. Kemudian kita akan melihat dioda, ya, unbiased dioda. Kemudian ada forward bias atau bias maju. Kemudian ada reverse bias, ya, lawan dari bias maju. Kemudian ada breakdown. Nah, di sini jika kita ingin mengerti bagaimana dioda, transistor, dan integrated circuit bekerja, pertama kali yang akan kita pelajari atau yang harus kita pelajari adalah semikonduktor. Bagaimana prinsip kerja dari semikonduktor, bagaimana propertiesnya atau ciri dari semikonduktor, kemudian material-materialnya apa saja. Kita harus memahami dan mengetahui itu semua, ya. Kemudian di sini nanti kita akan melihat pertama kali konduktor, ya, kemudian insulator. Nah, di sini di warna yang merah ini, ya, dikatakan bahwa semikonduktor terdiri dari free electron dan juga holes, ya. Jadi ini yang menjadi ciri utama dari semikonduktor, yaitu memiliki free electrons dan juga holes. Mengapa ada free electrons, mengapa ada holes, nanti kita akan lihat. Oke. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama kita akan mengetahui karakteristik dari konduktor dan juga semikonduktor dari segi atomnya, ya. Jadi dari level atomnya kita harus paham dulu bagaimana konduktor, kemudian bagaimana semikonduktor. Kemudian setelah itu kita akan lihat struktur dari kumpulan dari silikon atau grup dari silikon. Ini silikon yang murni, tidak ada atom-atom lain, hanya silikon. Kemudian kita nanti bisa mengerti bagaimana dua jenis pembawa muatan ini, ya, yang menyebabkan adanya majority carrier, ya. Majority carrier, apakah majoritinya free electron, apakah majoritinya holes, nanti kita akan kaji. Kemudian kita akan bisa menjelaskan kondisi-kondisi yang terjadi di PN junction, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana menggabungkan P dan N type, ya, sehingga ada junction antara P dan N. Pada saat mereka kontak, ya, pada saat kita satukan P type dan juga N type, nanti mereka memiliki junction. Kemudian di sini ketika kita aplikasikan, misalkan ada voltage, ya, tanpa pengaplikasian voltage disebut sebagai unbiased diode, ya. Kemudian ketika kita aplikasikan voltage, ada dua kemungkinan yang terjadi, ya. Yang pertama ada forward bias diode dan juga reverse bias diode. Nanti kita akan kaji. Jadi kita harus mengerti ini nanti, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai breakdown current, ya. Artinya ini breakdown current ini terjadi, ya, disebabkan oleh excessive reverse voltage across a diode. Adanya voltage yang berlebihan terhadap reverse diode, ya, terhadap reverse bias ini. Jika berlebihan energi yang kita kasih ke dalam semikonduktor, maka akan terjadi breakdown, ya. Nah, jadi pertama kali kita harus mengerti dulu jenis-jenis material, ya. Yang pertama sifat material konduktor, ada semikonduktor dan ada insulator. Nah, kalau konduktor itu
yaitu seperti yang kita tahu bahwa sangat bagus untuk menghantarkan arus ya. Kenapa sangat bagus untuk menghantarkan arus? Karena dia memiliki less resistivity ya, atau less resistance. Kalau dia insulator, ini tidak bisa menghantarkan arus karena memiliki high resistance ya. Sedangkan semikonduktor berada di antara konduktor dan insulator ya. Artinya sedang-sedang saja, dia tidak memiliki high resistance dan juga tidak merupakan low resistance. Jadi ada di tengah-tengah antara konduktor dan insulator, sehingga untuk semikonduktor dia bisa mengantarkan arus lemah ya. Nah kemudian nanti kita akan lihat atau mengkaji dari struktur atomnya ya. Nanti kita akan kaji dari struktur atomnya, bagaimana free electron ini nanti berperan di dalam semikonduktor dan juga hole yang dihasilkan oleh semikonduktor dengan tipe P ya. Nanti kita akan lihat. Nah di sini kita akan masuk ke konduktor terlebih dahulu. Misalnya ada tembaga atau copper ya, ini memiliki good conductivity atau memiliki good daya hantar ya. Nah secara atomik ya, untuk copper atau tembaga ini terdiri dari 29 proton ya. Proton ini memiliki muatan positif ya. Kemudian dia memiliki 29 elektron. Jadi ini sifatnya sama, seimbang, ada positif 29, ada negatif 29 juga. Nah kalau dikatakan dia proton ya, berada di intinya ya, berada di intinya seperti pada gambar ini, ada di intinya ini ya. Kemudian untuk elektron berada di setiap orbit yang mengelilingi inti tersebut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orbit. Nah di setiap orbit terdiri dari sejumlah elektron ya. Nah kemudian di sini kita lihat ada centrifugal force maintain stable orbits. Artinya apa? Elektron-elektron pada setiap orbit ini tidak akan berpindah tempat atau berpindah tempat ke dalam ya, ke misalkan dari terluar ini tidak akan berpindah ke orbit yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena ada centrifugal force atau gaya sentrifugal atau gaya yang mengarah keluar. Karena memang seperti prinsipnya seperti planet ya yang mengelilingi matahari ya. Mengapa planet tidak jatuh ke orbit planet lain ya? Misalkan di sini ada planet, mengapa misalkan ini bumi ya, kemudian ini misalkan Venus, kenapa bumi tidak berpindah dari orbitnya menuju orbit Venus misalkan? Karena memang adanya gaya keluar ya, karena memang ini kan berputar ya. Jadi kalau dia berputar terhadap inti, maka ada gaya keluar ya. Jadi gaya keluar dan gaya ke dalam sentrifugal dan juga sentripetal ini besarnya sama, sehingga akan mempertahankan posisi pada orbit masing-masing. Jadi tidak akan berpindah ke orbit yang ada di dalamnya ya. Nah sementara untuk lapisan yang paling luar ya, lapisan yang paling luar, misalkan di sini ada 1 elektron ini akan lebih cenderung untuk dapat berpindah ya, apalagi kalau diberikan aksi, misalkan memberikan energi yang berlebihan kepada atom tersebut, atau misalkan memberikan panas ya, maka kecenderungan dari elektron yang berada di kulit terluar ini akan berpindah, mungkin berpindah ke akan bebas ya, bebas berpindah ke atom lain kalau misalkan ada atom yang lain di sana. Nah di sini untuk kulit pertama ya, kulit pertama ada 2 elektron seperti pada gambar ya. Kemudian ada 8 elektron untuk kulit kedua, 18 elektron pada kulit ketiga,
dan satu pada kulit terluar. Nah, ini untuk tembaga atau contoh dari sebuah konduktor. Nah, kita lihat bahwa konduktor memiliki satu elektron yang berada di kulit terluar. Nah, jadi kulit terluar disebut sebagai orbit valens atau orbit valensi, ya. Nah, orbit valensi ini, ya, kulit terluar ini akan menentukan atau mengontrol sifat elektrikal atau sifat listrik dari sebuah atom. Kulit terluar ini akan menentukan sifat kelistrikan dari sebuah atom. Karena apa? Karena memang elektron-elektron pada kulit terluar ini cenderung lebih mudah untuk berpindah, melompat ke atom lain, ya. Nah, untuk core, ya, untuk core ini terdiri dari nukleus dan juga all the inner orbits, ya. All the inner orbits itu artinya adalah elektron-elektron, ya, yang terdapat pada kulit sebelum kulit terluar ini. Berarti ada 1, 2, 3. Jadi 3 orbit yang ada di dalam ini merupakan core juga, ya. Jadi di sini kita lihat jumlah core bisa ada sebanyak 29 untuk protonnya yang berada di tengah, ya. Kemudian 28 untuk 3 orbit ini yang ada di dalam, ya. Kemudian untuk satu orbit terluar ini, ya, disebut sebagai net charge, ya, atau pembawa muatan, memiliki 1 elektron, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, gaya tarik menarik inti dan elektron valensi sangat lemah. Jadi gaya tarik menarik antara inti dan juga elektron ini sangat lemah karena memang jaraknya aja sudah lebih jauh, ya, lebih jauh dibanding dengan kulit pertama, 2, dan 3, ya. Nah, kemudian gaya luar dapat dengan mudah mengeluarkan elektron dari atom tembaga. Jadi gaya yang kita berikan, misalkan kita berikan panas yang berlebihan, maka elektron pada kulit terluar ini akan lebih mudah untuk lepas, ya, lebih mudah untuk lepas. Nah, elektron yang ada pada kulit terluar ini disebut sebagai elektron valensi atau elektron bebas. Nah, contohnya untuk konduktor ada perak, kemudian ada tembaga atau koper, kemudian ada emas atau gold, perak atau disebut sebagai silver. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketiga unsur ini merupakan konduktor terbaik karena memiliki hanya 1 elektron valensi atau 1 elektron di kulit terluar tadi, ya. Ketika dia memiliki hanya 1 elektron valensi, maka akan lebih cepat, ya, kita beri gaya mungkin gaya sedikit saja, ini akan langsung lepas, ya. Jadi kalau dia cepat lepas, maka adanya perpindahan elektron. Jika ada terjadi perpindahan elektron, maka akan arus lebih cepat, ya. Sedangkan kalau dia insulator, ya, dia memiliki 8 elektron valensi, ya. Jadi untuk kulit terluar ini, ya, maksimumnya memiliki 8 elektron valensi. Jika semakin banyak elektron valensi yang ada di dalam kulit terluar ini, maka akan semakin sulit untuk menggerakkan atau memindahkan elektron-elektron tersebut. Sehingga ketika dia sulit untuk berpindah, maka atau bisa kita katakan tidak ada perpindahan elektron di sini kalau dia sudah komplit 8, ya. Jadi kalau tidak ada perpindahan elektron, tidak ada elektron yang bergerak keluar, maka tidak akan ada muatan atau arus akan sangat sulit untuk menembus material tersebut. Nah, untuk semikonduktor tadi saya katakan bahwa berada di antara
sifat konduktor dan insulator. Ya, kalau dia berada di antara mereka, berarti kita bisa tebak berapa jumlah elektron yang ada dalam kulit terluar. Ya, misalkan 4, ya, 4 elektron valensi. Ini pada umumnya memiliki 4 elektron valensi. Jadi guess how many valence electrons the semiconductor has. Berarti ada 4 elektron valensi, ya. Nah, contohnya ada germanium, kemudian ada silikon. Nah, sekarang kita lihat silikon sebagai salah satu unsur dari semikonduktor. Nah, kalau dulu semikonduktor yang baik itu adalah germanium, ya. Ada germanium. Kemudian untuk sekarang sudah beralih ke silikon. Karena memang dulu silikon ini bercampur dengan unsur lain. Misalkan ada silikon O2, silikon dioksida, ya. Nah, ini bercampur dengan unsur lain atau atom lain, ya. Jadi perlu dilakukan pemurnian terlebih dahulu, atau kita ekstrak silikon dari senyawa ini, ya. Kita ekstrak silikon. Jadi kalau dulu belum ada metode yang tepat untuk mengekstrak silikon dari senyawa yang ada di bumi ini, ya. Nah, setelah diteliti bahwa di bumi ini ya memiliki kandungan silikon yang sangat melimpah, namun bergabung dengan unsur lain menjadi satu senyawa dengan unsur lain, sehingga perlu metode khusus untuk mengekstrak atau memisahkan silikon. Nah, untuk sekarang ini sudah ada metodenya, ya, yang bisa memisahkan atau mengambil silikon murni dari setiap unsur penyusun yang ada di bumi ini. Nah, untuk silikon sendiri, ya, dia memiliki 14 proton, ya, positif, kemudian ada 14 elektron, ya. Jadi proton dan elektron sama-sama jumlahnya, ya. Ada 14 dan juga 14 proton dan juga 14 elektron. Nah, untuk core-nya tadi, ya, kalau core-nya tadi adalah ini, ya, yang berada di inti dan juga elektron yang berada di kulit inner orbit, ya, orbit yang ada di dalam. Untuk net charge-nya, pembawa muatannya ada 4 elektron di sini. Kita lihat ada 4 elektron valensi yang ada di dalam kulit terluar. Nah, misalnya ini adalah silikon tadi, ya. Jadi silikon memiliki 4 elektron valensi, 1 2 3 4. Oke. Nah, jika kita menggabungkan silikon murni ini, ya, dengan silikon murni lainnya atau banyak unsur silikon yang kita gabungkan, ini akan membentuk sebuah solid atau kristal, ya. Jadi murni silikon, ya. Maka dia akan pas memiliki ikatan masing-masing untuk melengkapi 8 elektron yang ada di dalam kulit terluar, ya. Contohnya contohnya silikon, ini silikon, ini silikon, ini silikon. Ini mereka memiliki masing-masing 4 elektron valensi, ya. Dua, tiga, 4. Nah, ketika kita gabungkan, ya, menjadi sebuah kristal, maka setiap elektron yang ada di kulit terluar ini, yang 4 elektron ini, akan melakukan ikatan terhadap atom silikon lainnya, ya. Misalkan ini memiliki ikatan, ini memiliki ikatan, kemudian ini juga memiliki ikatan keluar, ini juga memiliki ikatan. Jadi untuk silikon yang di tengah ini, di kulit terluarnya nanti akan memiliki 8, jumlahnya pas, ya, ada 8. Jadi komplit di dalam kulit terluar itu ada 8 elektron valensi, ya, untuk silikon ini. Dan ini juga misalkan ada silikon lain di sini, ya,
memiliki elektron valensi 4, ini juga akan memiliki ikatan yang sama. Ini juga ikatan yang sama dan juga ini. Jadi kalau kita buat kumpulan ya silikon, mereka akan tepat memiliki 8 elektron valensi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi di awal, bahwa ketika sebuah atom memiliki 8 elektron valensi, maka dia akan sifatnya sebagai insulator atau tidak bisa mengantarkan arus listrik ya. Jadi kalau silikon dia ya dalam bentuk kristal murni silikon, tidak ada unsur lain atau atom lain, maka dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, di sini each silicon atom share its electron with 4 neighboring atoms in such a way as to have a electron in its valence orbit ya. Jadi ini sudah jelas. Kemudian we call this type chemical bond a covalent bond. Jadi ketika satu elektron dengan satu elektron dari unsur lain ya saling melengkapi, maka dia disebut sebagai ikatan kovalen. Nah, di sini orbit valensi hanya dapat diisi oleh tidak lebih dari 8 elektron. Jadi ini adalah kapasitas maksimum dari kulit valensi terluar, ada 8 elektron. Nah, kita akan lihat hole ya, atau lubang. Nah, untuk bahan semikonduktor ya, bahan semikonduktor jika kita berikan misalkan suhu tertentu yang melebihi suhu absolut ya, atau threshold dari misalkan untuk silikon ya, misalkan untuk silikon thresholdnya adalah 0 Kelvin, 0 derajat Kelvin, atau sama dengan minus 273 derajat Celcius ya. Jadi kalau melebihi 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius ya, maka akan terjadi mungkin akan terjadi pelepasan elektron ya. Sehingga ketika elektron terlepas, maka tempat dari elektron tersebut menjadi lubang atau hole ya. Menjadi lubang atau hole. Nah, di sini when the ambient temperature is above absolute zero ya, atau suhu mutlak ya 0 Kelvin atau minus 273 derajat Celcius, the heat energy atau energi panas ya in this air causes the atom in silicon crystal to vibrate ya. Jadi akan ada getaran di dalam elektron tersebut, sehingga elektron ya, misalkan ini adalah elektron valensi untuk kulit terluar tadi, ada 1 elektron valensi ya. Jadi elektron yang ada di dalam orbit ini ya akan memiliki getaran ya jika dia dipanaskan melebihi dari suhu absolute zero ya. Jika lebih dari minus 273 ya, maka ini akan bergetar. Jika kita kasih lagi lebih, maka ini memungkinkan akan terlepas. Ketika elektron ini terlepas ya, misalkan elektron terlepas, tempat dari elektron ini akan menjadi lubang. Nah, nanti ketika ini menjadi lubang, bakalan sifatnya akan cenderung menarik elektron yang bebas ya, elektron yang bebas, sehingga nanti elektron yang bebas bisa ditangkapnya untuk memenuhi lubang ini ya. Nah, di sini the higher the ambient temperature, the stronger the mechanical vibration become ya. Jadi jelas semakin tinggi temperatur yang kita berikan, maka mechanical vibration juga akan semakin kuat ya, sehingga mempermudah elektron akan terlepas dari posisinya. Ini adalah dari gambar ya, bisa kita lihat untuk gambar ini. Nah, misalkan ketika kita berikan thermal
energi atau energi panas yang berlebihan, maka dia produce electron and hole ya. Jadi misalkan ini adalah silikon tadi ya, silikon. Oke. Kita kasih energi panas ya yang berlebihan ya. Maka bisa saja nanti misalkan ini ada elektron yang terlepas ya, maka ini disebut sebagai free elektron ya. Kemudian yang ditinggalkannya disebut sebagai hole ya, disebut sebagai hole. Jadi hole ini bermuatan positif ya, bermuatan positif sebab elektron yang hilang memproduksi muatan positif ya. Jadi ketika kehilangan elektron maka dia akan bermuatan positif. Nah, sedangkan lubang tersebut akan memiliki sifat untuk menarik dan juga menangkap elektron yang ada di sekitarnya ya. Jadi kalau misalkan ada elektron bebas lagi ya yang ada di sekitarnya yang cenderung dekat dengan lubang ini, maka elektron ini akan tertarik ke lubang tersebut. Nah, sedangkan untuk di gambar ini, gambar yang kedua ini ya, terjadinya rekombinasi. Ketika adanya elektron yang ditangkap ya, maka akan terjadi rekombinasi dan menyempurnakan hole ini menjadi penuh ya, menjadi penuh ketika sudah ditangkap elektron bebasnya. Nah, kemudian kita akan masuk intrinsic semikonduktor. Nah, dikatakan intrinsic semikonduktor jika dia pure semikonduktor ada atau semikonduktor murni ya. Jadi tidak ada campuran atom lain atau tidak ada atom yang memiliki elektron valensi yang di bawah 4 atau di atas 4 ya. A silicon crystal is an intrinsic semiconductor if every atom in the crystal is a silicon atom ya. Jadi saya sudah jelasin tadi silikon kristal itu seperti apa ya. Jadi gabungan dari unsur silikon. Jadi tidak ada unsur lain. Jadi hanya pure silikon. Maka dia akan membentuk intrinsic semiconductor atau semikonduktor murni ya. Nah, sekarang kita akan melihat dua jenis aliran. Yang pertama ada aliran elektron dan juga holes yang ada dalam semikonduktor. Kita memiliki bahan semikonduktor di sini. Ini adalah semikonduktor ya. Ini adalah bahannya. Nah, kemudian kita berikan ya plat ya, kita buat plat di sini di sisi kiri dan sisi kanan yang memiliki muatan ya. Nah, kemudian kita bisa mengamati pergerakan dari free elektron dan juga hole ya. Ketika kita memberikan muatan positif di sebelah kiri, maka apa yang terjadi? Nah, elektron-elektron yang ada di dalam semikonduktor ini ya, atau free elektron ini cenderung akan mengarah ke muatan positif. Karena apa? Karena free elektron ini bermuatan negatif. Jadi dia akan cenderung mengalir atau menuju ke muatan positif. Sedangkan hole yang ada di dalam semikonduktor ini ya, hole yang ada dalam misalkan hole, maka dia akan berlawanan arah dengan arah aliran free elektron. Jadi kalau free elektron ke kiri ya, maka hole akan menuju ke kanan. Karena cenderung hole itu bermuatan positif. Nah, kalau dia bermuatan positif ya tidak mungkin menuju muatan positif. Nah, muatan yang sama akan tolak menolak ya. Jadi dia akan cenderung menuju muatan negatif. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan, kenapa ada hole, kenapa ada free elektron, sementara di sini sudah pas ikatannya sempurna atau ada 8 elektron valensi dalam kulit terluar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa
bisa saja ada hole muncul di dalam semikonduktor dan juga free elektron kalau energi yang diperoleh semikonduktor ini melebihi suhu mutlaknya, ya, melebihi thresholdnya, ya. Jadi bisa saja muncul free elektron, ya, dan juga hole. Nah, bisa kita lihat di sini lintasan hole-nya adalah dari A, B, C, D, E, F. Jadi dia akan mengarah ke kanan, ya, atau menuju muatan negatif yang ada di sisi kanan. Nah, kalau di sini tadi, ya, kalau misalkan kristal silikon dia memiliki sempurna jumlah elektron valensi, ketika ada thermal juga nanti bisa saja ada free elektron dan juga hole, ya. Nah, ketika ada free elektron, ya, maka dia bisa menghantarkan arus, ya, atau pergerakan muatan bisa terjadi di dalam semikonduktor tersebut, tetapi sangat-sangat lemah, ya. Sehingga untuk meningkatkan aliran elektron tersebut, maka kita lakukan doping, ya, atau melakukan penyuntikan unsur lain terhadap bahan semikonduktor tersebut. Kita campurkan dengan unsur lain atau atom lain, ya. Jadi doping di sini to increase conductivity of a semiconductor. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan konduktivitas dari bahan semikonduktor tersebut. Nah, di sini adding impurity atoms, ya. Jadi kita tambahkan atom lain sehingga menyebabkan terjadinya impurity, ya, atau tidak murni lagi. Misalkan kalau dia silikon tadi, kita tambahkan misalkan yang memiliki kulit valensi 3, misalkan aluminium, ya, memiliki kulit valensi 3, hanya 3 saja, maka ini nanti sudah merupakan campuran, ya. Jadi tidak pure silikon lagi, tidak pure semikonduktor, tapi sudah impurity. Karena dengan cara seperti ini menambahkan atom lain terhadap unsur yang memiliki 4 elektron valensi, ya, maka bisa saja dia memiliki holes, ya, yang lebih banyak atau majority carrier atau minority carrier, ya. Nah, misalkan kalau dia 3 elektron valensi, maka dia akan memiliki ikatan, ya. Kemudian ada Si juga di sini memiliki 4 elektron valensi, dia memiliki ikatan. Kemudian ada Si di sini memiliki ikatan. Kemudian ada Si di sini memiliki elektron valensi 4. Namun karena Ai hanya memiliki 3 elektron valensi, maka Si yang satu lagi ini, ya, silikon yang satu ini tidak memiliki teman untuk mengikat, sehingga di dalam Ai ini, ya, adanya hole di sini. Mungkin bisa saya ganti tintanya. Oke, adanya hole di sini, ya. Jadi dia tidak memiliki elektron untuk mengikat sehingga bisa berpasangan, ya. Ada 2 elektron yang berpasangan. Jadi ini ada hole. Jadi kalau kita tambahkan aluminium yang banyak, semakin banyak doping aluminium yang kita buat ke dalam bahan silikon, ya, maka akan banyak sekali hole yang terbentuk di dalam semikonduktor ini, ya. Kita tambahkan, kita doping aluminium terhadap silikon ini, maka akan semakin banyak hole yang muncul. Nah, ketika banyak hole yang muncul, maka ini disebut sebagai majority carrier, ya, adalah hole. Maka dia disebut sebagai extrinsic semikonduktor, ya, disebut sebagai extrinsic semikonduktor. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat, ini sudah saya jelasin, ya, doping to get more free electron.
Nah, untuk more free electron ya kita menambahkan pentavalen ya, pentavalen atom. Nah, misalkan tadi untuk pentavalen atom itu ada arsenik ya, antimoni dan juga fosforus ya. Pentavalen ini memiliki 5 elektron valensi pada kulit terluar. Kalau dia tadi yang kita kaji di sini ada 3 elektron valensi pada kulit terluar, misalnya adalah aluminium ya. Nah, ini majority carriernya adalah holes ya. Kemudian kalau di sini majority carriernya adalah free electrons ya, kalau kita menambahkan pentavalen atom atau yang memiliki elektron valensi 5 ya. Misalkan tadi ada fosfor ya, jadi fosfor misalkan silikon ya, kemudian ada fosfor, silikon, ada silikon memiliki 4 elektron valensi, 4, silikon ini 4. Oke, ini juga 4, ini 4. Oke, nah untuk fosfor dia memiliki 5 ya, berarti ada 5, 1, 2 ya, 3, 4, 5. Jadi ini bisa mengikat ya, ini juga bisa mengikat, ini juga bisa mengikat, ini juga bisa mengikat. Namun di sini ada sisa 1 ya. Jadi inilah yang disebut sebagai free electron ya. Adanya free electron atau yang tidak memiliki ikatan dengan atom silikon ya. Jadi kalau kita tambahkan lebih banyak atom fosfor ya, kita buat atom fosfor banyak di sini, maka akan terjadi free electron yang sangat banyak, sehingga free electron di sini menjadi muatan pembawa ya, atau majority carriernya free electron ya. Kalau yang tadi dia majoritinya adalah holes, kalau di sini majoritinya adalah elektron. Nah, di sini ya, seperti yang saya jelasin, doping to get more free electrons, the more impurity that is added, the greater the conductivity ya. Jadi semakin banyak kita buat kita doping unsur lain, maka dia bisa memunculkan atau menciptakan greater conductivity atau membuat konduktivitas yang sangat lebih hebat atau lebih besar ya. Kemudian di sini jika kita membuat dope yang ringan, maka dia akan memiliki high resistance ya. Dan sebaliknya jika kita memberikan dope yang tinggi terhadap semikonduktor, maka akan ada low resistance. Ketika low resistance, maka konduktornya akan semakin tinggi. Ketika high resistance, maka sifat konduktornya akan semakin rendah. Light dope ya, kita berikan dope yang ringan, maka dia memiliki high resistance, kemudian konduktivitasnya akan semakin menurun ya. Nah, ini untuk tadi to get more holes ya, menambahkan penambahan. Misalkan di intinya ini adalah aluminium ya, ini aluminium ini aluminium juga ya, ini aluminium. Kemudian di sisi lain ada silikon ya, seperti yang saya jelasin tadi ya. Jadi kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar, sudah pasti ya, untuk aluminium ini ya, dia akan memiliki 7 elektron valensi ya. Karena apa? Karena 1 elektron valensi ini tidak memiliki pasangan ya, jadi dia disebut sebagai holes. Nah, ketika ada holes, maka cenderung akan lebih atraktif untuk
menarik elektron, sehingga elektron akan menempati holes ya. Maka dia akan lengkap menjadi 8 elektron valensi. Nah, contohnya tadi ada aluminium, ada boron, ada gallium yang memiliki 3 elektron valensi. Nah, untuk doping yang memiliki 3 elektron valensi ini disebut sebagai akseptor ya, penerima atom ya, karena memang dia memiliki hole, jadi cenderung akan accept elektron. Nah, di sini sehingga ada 2 jenis extrinsic semikonduktor. Jadi extrinsic semikonduktor ini adalah semikonduktor yang sudah tidak murni lagi ya. Jadi tidak murni lagi atau impurity ya. Tidak murni. Semikonduktor yang tidak murni. Jadi ada 2 jenis ya. Yang pertama tadi ketika kita dop dengan pentavalen ya, maka dia pentavalen 5 elektron valensi, maka dia akan memiliki elektron sebagai majority. Kalau dia 3 elektron valensi, maka hole untuk majority ya. Ketika dia lebih banyak hole, maka ini cenderung memiliki muatan positif ya, maka dia disebut sebagai p-type. Kemudian dia elektron, karena dia cenderung bermuatan negatif, maka dia disebut sebagai n-type. Jadi ada 2 jenis ya. Semikonduktor can be doped to have an excess of free electron or an excess of holes ya. Jadi semikonduktor ekstrinsik ada 2 jenis. Pertama majority elektron atau n-type, kemudian majority holes atau p-type ya. Ada n-type dan juga p-type untuk ekstrinsik semikonduktor. Nah, di sini kita lihat n-type semikonduktor ya. Pertama tadi ketika ada pentavalen ya, berarti ada nanti elektron yang free elektron ya, maka dia disebut sebagai n-type semikonduktor. Kemudian n stand for negative seperti yang saya jelaskan. Kemudian free electrons are called the majority carriers, jelas ya, merupakan majority carriers ya, and the holes are called the minority carriers ya. Jadi tetap nanti ada holes di dalam majority carriers ini, karena tadi adanya faktor eksternal, misalkan suhu yang berlebihan yang kita berikan terhadap semikonduktor tersebut akan menimbulkan holes ya. Kemudian di sini because of the applied voltage, the free electrons move to the left and the holes move to the right. Nah, di sini kita berikan voltage, misalkan pada gambar ini ya. Misalkan ini adalah semikonduktor dengan n-type. N-type karena dia memiliki holes yang banyak. Holes ini adalah negatif ya tadi. Dia negatif lebih banyak, yang majority ya, maka dia juga tetap memiliki holes ya. Memiliki holes. Nah, ketika kita berikan tegangan ya, sumber tegangan pada sisi kiri dan sisi kanan ya, di sini free electrons ya. Free electrons apa? Yang minus ini ya, move to the left ke kiri ya. Kemudian and the holes move to the right. Holesnya ini akan move ke sini ya. Kenapa? Karena kita berikan energi, ini tegangan minus ya, kita berikan energi. Nah, ini kan muatannya akan minus ya, di dalam plat ini ya, di plat ini akan minus, sementara di sini akan positif ya. Jadi yang positif cenderung atau elektron akan mengalir ya,
menuju positif, sedangkan holes akan sisi muatan negatif ini cenderung akan menarik yang positif, ya. Jadi elektron yang bergerak, ya, elektron di dalam semikonduktor akan bergerak ke sisi positif, kemudian elektron ini akan menarik holes yang ada di dalam bahan semikonduktor tersebut. Where the free electron enter the wire and flow on to the positive terminal of the battery, ya. Nah, di sini katanya bahwa free electron enter to the wire, free electron enter to the wire and flow onto the positive terminal of the battery. Jadi di sini akan bergabung, ya, negatif dan positif terminal, ya. Because there are so few minority carriers, they have almost no effect in this circuit. Ya, jadi karena memang holes-nya terlalu sedikit, ya, maka hampir tidak ada efek untuk sirkuit ini, ya. Nah, kita lihat P-type semikonduktor. Nah, untuk P-type semikonduktor ini adalah kebalikannya, ya. Jadi lebih banyak holes atau muatan positif yang ada di dalam bahan semikonduktor ini, sedangkan untuk free electron hanya minority carrier, ya. Jadi ketika kita apply voltage di sini, ya, kita apply voltage, maka yang terjadi apa? Ini menjadi muatan positif di sini, ya. Untuk plat ini ketika kita apply voltage ini menjadi negatif. Nah, jadi apa yang terjadi, ya, di sini holes are referred to as a majority carriers and free electrons are known as minority carriers. Kemudian di sini apply voltage, free electron move to the left, ya. Free electron di sini minority, ya, akan move to the left, ya, akan mengalir ke muatan positif atau plat bermuatan positif. Sedangkan holes move to the right. Holes ini, ya, akan move to the right, ya. Jadi cenderung akan menarik holes yang ada di dalam semikonduktor ini untuk menuju ke lempeng yang bermuatan negatif. Nah, jadi kita tahu tadi ada P-type dan N-type. Nah, kalau kita misalkan kita gabungkan semikonduktor yang memiliki P-type, ya, kita gabungkan dengan N-type atau kita satukan, ya, ini kita satukan, maka apa yang terjadi, ya, mereka akan menimbulkan yang namanya PN junction, ya, PN junction. Jadi kita rapatkan, kita satukan, ya, kita satukan mereka, maka titik pertemuan antara lempeng ini, ya, plat ini atau semikonduktor ini disebut sebagai PN junction. Ada junctionnya, titik pertemuannya, ya. Makanya dia disebut sebagai PN junction karena ini adalah tipe P, ini adalah N, kemudian memiliki satu junction, ya, satu titik pertemuan. Nah, apa yang terjadi kalau kita satukan mereka, ya? Nah, di sini kita lihat bahwa masing-masing lempengan bahan semikonduktor adalah netral, ya. Jadi kalau kita tidak apply voltage ke dalam bahan tipe P ataupun bahan tipe N, maka dia akan sifatnya netral, ya, sifatnya netral, tidak akan ada pergerakan arus atau tidak akan ada arus yang mengalir di dalam
semikonduktor tersebut. Nah, kemudian di sini kita akan lihat yang namanya depletion layer, ya. Nah, di sini ada elektron-elektron pada sisi N, ya, pada sisi N. Mana tadi sisi N, ini adalah P, kemudian N, ya. Ini P, ini N. Jadi dikatakan elektron-elektron pada sisi N cenderung berpencar ke segala arah karena memang dia tipe N ini adalah elektron. Jadi elektron ini yang bergerak ke segala arah, ya, bukan hole, ya. Jadi elektron akan bergerak ke segala arah. Kemudian some of free electron diffuse across the junction. Jadi beberapa nanti elektron ini akan memasuki atau melewati junction, melewati perbatasan ini, ya, melewati batas ini. Sehingga elektron tersebut akan memasuki ke daerah P, ya, ke daerah P ini. Elektron yang di dalam N ini akan bergerak ke daerah P dan jatuh ke dalam hole, ya. Jadi akan masuk ke dalam hole yang ada di dalam kalau tipe P tadi dia memiliki majority hole, ya. Kalau dia tipe N dia memiliki majority elektron. Nah, elektron di tipe N ini cenderung berpencar ke segala arah sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa elektron-elektron akan menyeberang ke tipe P. Dia akan menyeberang ke sini, kemudian menyeberang, kemudian menyeberang, kemudian menyeberang. Oke. Dan akan menempati hole ini, ya. Jadi ketika menempati hole atau jatuh ke hole yang ada dalam tipe P, maka hole ini akan hilang, ya. Hole ini akan hilang atau membentuk ion, ya, akan membentuk ion. Berarti dia akan menjadi, kalau dari tipe N ke tipe P maka dia akan menjadi ion negatif, ya. Ini akan menjadi ion negatif, ya. Kemudian holes juga sebenarnya memiliki terjadi di dalam N ketika nanti elektron sudah berpindah dari tipe N ke tipe P, maka elektron yang berpindah akan meninggalkan yang namanya hole, ya. Maka dia akan membentuk ion juga yang bermuatan positif. Jadi berada di sisi kiri tipe N dan sisi kanan tipe P, akan membentuk ion-ion di sisi kiri dan sisi kanan, ya. Nah, ini tidak akan elektron-elektron dalam tipe N ini, ya, semua elektron yang ada di dalam, misalkan di sini ataupun di sini, ini tidak bisa menembus daerah yang sudah dibentuk ini tadi, ya. Tidak bisa menembus ini. Karena apa? Ini sudah bermuatan negatif di sisi di sisi kanan dari tipe P. Nah, ketika ini bermuatan negatif, ini juga bermuatan negatif di sisi ini, maka cenderung akan akan menolak elektron yang dari tipe N. Jadi hanya berada di sekitar junctionnya saja atau perbatasannya saja, ya. Ini memiliki positif sehingga holesnya juga nanti akan ditolak oleh muatan positif yang ada di tipe N, yang ada di junctionnya ini. Nah, inilah disebut sebagai depletion layer, ya. Inilah yang disebut sebagai depletion layer. Nah, di sini dikatakan bahwa karena terbentuknya dipol, ya, atau dipol ini disebut sebagai ion negatif dan juga ion positif, ya. Daerah dekat sambungan menjadi kosong muatan, ya. Nah, daerah ini disebut sebagai depletion layer, ya. Jadi akan muatannya akan kosong, ya, karena hanya ada ion-ion di dalam.
Nah, kemudian ada yang disebut sebagai barrier potential. Each dipole has an electric field between the positive and negative ion. Kemudian seperti yang contohnya tadi ya, ini adalah junctionnya, kemudian ada depletion layer di sini, depletion layer. Kemudian ini masih holes ya. Ini TPP, ini TPN. Negatif, 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 negatif. Nah, ketika terjadi di sini elektron yang menyeberang ya, ada elektron yang menyeberang di sini tadi, maka ini membentuk dipole, ada ion positif dan ion negatif, maka akan ada electric field di sini ya, ada electric field di sekitar depletion layer ini, sehingga ini juga akan membantu atau membatasi elektron-elektron yang lain yang ada dalam TPN ini tidak menyeberang melewati depletion layer ya, karena adanya electric field ya di daerah depletion layer ini ya. Nah, untuk melewati ini dibutuhkan energi yang cukup ya, dibutuhkan energi yang cukup. Jadi di dalam depletion layer ini memiliki yang namanya hambatan potensial atau potential barrier ya, hambatan potensial. Nah, untuk germanium ya, untuk germanium dia memiliki hambatan potensial 0,2 hingga 0,3 volt. Kalau untuk silikon 0,6 hingga 0,7 volt ya. Ini hambatan potensialnya. Jadi kalau lebih rendah dari sini ya, misalkan potensial yang diberikan ya, misalkan potensial yang diberikan itu lebih rendah dari sini, misalkan ini germanium, ini adalah silikon, lebih rendah dari sini, maka elektron tidak akan berhasil untuk mencapai holes ya, elektron lainnya tidak akan berhasil melewati depletion layer. Nah, ketika kita berikan tegangan yang lebih tinggi dari 0,3 atau 0,7, maka elektron bisa melewati depletion layer ya. Nah, sekarang kita akan melihat forward bias atau bias maju. Nah, kita berikan tegangan di sini, kita berikan tegangan untuk terminal yang bermuatan negatif, dia akan terhubung kepada N-type, kemudian untuk positif terhubung ke dalam P-type. Kemudian di sini the battery pushes ya, holes and free electrons toward the junction. Ini yang bermuatan positif ini akan menekan holes ya, akan menekan holes mengarah ke junction. Kemudian ini juga muatan negatif akan menekan free elektron yang ada dalam N-type ini untuk menuju junction ya. Jadi apa yang terjadi? Nah, di sini tadi if battery voltage lebih kecil dari barrier potensial ya, seperti yang saya jelasin, jika voltage-nya lebih kecil dari barrier potensial, misalkan lebih kecil dari 0,7, maka tidak terjadi apa-apa ya. Free electrons do not have enough energy. Jadi tidak memiliki energi untuk melewati barrier ini ya, untuk melewati junctionnya nih. When they enter the depletion layer, the ions will push them back. Jadi ketika ion ini kan tadi N ini ya, akan bergerak bebas. Jadi ketika dia menyentuh depletion layer, maka dia akan kembali lagi ya, kembali atau ditolak ya, karena memang energinya tidak kuat untuk menembus junction yang memiliki barrier potensial 0,7. Sehingga menyebabkan there is no current through the diode. Jadi tidak ada arus yang mengalir ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, jika voltage-nya kita berikan
ya, melebihi dari 0,7 ya, maka yang terjadi apa? The free electron have enough energy. Jadi elektron di sini di TPN memiliki energi yang cukup untuk cross the junction ya. Kemudian setelah di cross maka akan rekombinasi ya, dari elektron di sini akan kombinasi ke holes yang ada di dalam P ya. Karena elektron bebas terus-menerus memasuki ujung kanan dioda ya. Di sini elektron akan terus menuju ujung kanan dioda ini ya. Dan hole tercipta di ujung kiri. Nah, sehingga dengan terus-menerusnya aliran elektron ya menuju N-type ini ya, maka ini juga akan tembus junctionnya akan ditembus oleh elektron, sehingga akan terjadi hole. Elektron akan bergerak terus-menerus, sehingga nanti di sini akan bergantian holesnya ini dihinggapi oleh elektron ya. Kemudian menuju sisi muatan positif, karena memang akan menerima elektron, maka akan tetap masuk, kemudian menuju, maka akan terjadi seperti loop ya, akan terjadi loop di sini, sehingga aliran arus akan terjadi terus-menerus ya. Jadi ingat bahwa ketika voltage yang diberikan itu melebihi 0,7 untuk silikon, atau misalkan bahan semikonduktor ada germanium melebihi dari 0,3, maka elektron akan mengalir ke tipe N ya, kemudian akan mengalir terus hingga menembus depletion layer dan menghinggapi holes yang ada dalam P-type ya. Kemudian terus akan berpindah, karena memang dipush dari tegangan luar ini, akan dipush terus menerus, sehingga mau tidak mau elektron akan menuju ini sisi positif, kemudian akan terus menerus looping ya, maka terjadi arus listrik secara terus menerus. Nah, untuk reverse bias, reverse bias adalah kebalikannya. Jadi kalau tadi dia voltage yang negatif dia dihubungkan ke N-type, kalau di dalam bias dia terbalik ya, terbalik untuk dihubungkan. Untuk negatif, baterai terminal is connected to P side, kalau tadi ke N, kalau sekarang ke P ya. Jadi kita lihat di sini negatif ke P type ya, atau di sini jadi ada ini negatif ya, ini positif, ini adalah P type, ini adalah N type. Jadi negatif ke positif, positif ke N type. Nah, this connection produce what is called reverse bias. Jadi apa reverse bias itu? Nah, ketika kita hubungkan ya negatif ke P-type dan juga positif ke N-type, maka di sini negatif baterai terminal attracts the holes. Negatif baterai terminal akan menarik holes yang ada di dalam P-type ini ya. Jadi ini tadi adalah holes ya, sedangkan di sini ada elektron. Nah, karena dia beda muatan, ini negatif, ini cenderung positif, maka yang positif ini akan ditarik ke terminal ini ya. Kemudian sebaliknya N-type free elektron ini akan ditarik ke, akan mengalir menuju sisi positif dari baterai. Sehingga apa yang terjadi? Maka depletion ini akan semakin lebar ya, akan semakin lebar, akan semakin besar. Sehingga jika depletion semakin besar, maka yang terjadi apa? Holes and free electrons flow away from the junction ya.
the depletion layer stops growing when its difference potential equals applied reverse voltage. Jadi depletion layer ini akan terus menjadi semakin besar sampai mencapai ya beda potensialnya ini sama dengan applied reverse voltage ya. Jadi sama dengan tegangan balik ya, tegangan balik yang diberikan. Misalkan yang diberikan ini adalah 9 volt, maka tegangan di dalam barrier ini ya harus 9 volt juga, maka dia akan berhenti untuk memperlebar depletion layer. Sehingga kalau ini sudah sama, maka electrons and holes stop moving ya, jadi tidak akan bergerak lagi menuju sisi dari negatif ataupun sisi dari positif dari baterai. Untuk kasus minority carrier current ya, dalam reverse bias ya, pembawa arus minoritas ini merupakan arus kecil yang terjadi ketika lapisan deplesi telah stabil ya. Jadi ketika sudah kembali stabil lagi ya, pada saat terjadi reverse bias kemudian kembali stabil depletion depletion regionnya ya, maka akan ada yang namanya pembawa arus minoritas ya. Jadi itu akan terjadi pembawa arus minoritas itu melewati depletion layer ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya energi thermal ya. Tetap energi thermal atau faktor eksternal mempengaruhi pergerakan yang terjadi di dalam bahan semikonduktor. Jika energi panas terus-menerus menghasilkan pasangan elektron dan hole di dalam lapisan deplesi, maka ada arus kecil secara terus-menerus mengalir dalam rangkaian luar. Nah, kemudian untuk surface leakage current ya, adanya kebocoran. Jika terjadi kebocoran ya, arus permukaan bocor, maka ada juga arus kecil yang mengalir pada permukaan kristal. Nah, apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah permukaan yang tidak murni dan tidak sempurna dalam struktur kristal. Kenapa tidak murni? Karena memang unsur penyusunnya saja atau atom penyusunnya saja sudah impurity atau tidak murni lagi, sudah kita gabung dengan bahan-bahan lain. Nah, sedangkan untuk breakdown di sini misalkan ini dioda have maximum voltage rating ya. Jadi untuk PN junction ini ya, dia ini memiliki batasan maksimum ya. Jika misalkan ada reverse bias tadi terjadi ya, reverse bias, jika kita berikan tegangan yang berlebihan ya, sehingga mencapai limit reverse voltage-nya, maka dioda tersebut tidak akan bisa menahan tegangan masukan atau energi yang dimasukkan ke dalam dioda tersebut ya, maka akan terjadi kerusakan ya, akan terjadi kerusakan terhadap PN junction tersebut atau dioda tersebut. If you continue increasing the reverse voltage, you will eventually reach the breakdown voltage of the diode. Jadi akan terjadi breakdown voltage jika kita tetap meningkatkan reverse voltage-nya ya. Nah, jika terjadi breakdown voltage, maka apa yang terjadi? Akan banyak minority carriers ini yang tiba-tiba muncul di dalam depletion layer and the diode conducts heavily ya. Jadi akan terjadi konduktivitas yang tinggi ketika minority carrier
ini tiba-tiba muncul di dalam depletion layer ini, ya, maka akan terjadi konduksi yang tinggi di dalam bahan semikonduktor. Oke, jadi mungkin sampai di situ saja dulu ya untuk pembelajaran kita. Jadi di sini sebagai kesimpulannya ya, bahwa dioda dioda ini terdiri dari bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor yang terdiri dari tipe P dan tipe N. Kalau dia disatukan ya, kalau dia disatukan akan menghasilkan PN ya, PN junction. Inilah junctionnya. Nah, untuk mencapai tipe P atau tipe N, maka dilakukan doping terhadap, misalkan doping terhadap unsur semikonduktor, misalkan silikon ya, karena sekarang yang paling banyak diminati adalah silikon ya. Kita dop yang memiliki trivalen ya, atau memiliki 3 elektron valensi, maka akan ada holes yang dihasilkan ya. Ini disebut sebagai P type. Ketika kita dop pentavalen kepada silikon, misalkan yang kita dop adalah fosfor yang memiliki 5 elektron valensi, maka akan ada 1 elektron yang tidak memiliki pasangan. Jadi kalau kita dop banyak atom fosfor, maka akan banyak juga elektron yang bebas di dalam gabungan tersebut ya. Jadi akan banyak di sini elektron, maka dia disebut sebagai N-type semikonduktor. Jadi kalau kita gabungkan P dan N-type memiliki junction atau menjadi sebuah dioda ya, yang memiliki sifat forward bias tadi, kemudian ada reverse bias. Kalau kita tidak apply voltage ke dalam bahan semikonduktor ini, maka disebut sebagai unbiased unbiased diode ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin akan lebih baik ditanyakan di sesi teori. Oke, sekian dan terima kasih.